akan melakukan praktikum produksi tena unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui morfologi dan anatomi eksternal maupun internal pada ternak unggas dengan menggunakan spesies Gauss domestica. Pembahasan pertama mengenai sistematika Gauss domestica yang terdiri dari filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Apes, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Pada pembahasan kedua mengenai inspektio pada Gauss domestica yang terdiri dari caput, kemudian ada kolum yang dimulai dari kranial sampai tulang koste, lalu ada trunkus yang dimulai dari tulang koste sampai kaudal, lalu ada ekstremitas anterior yang berjumlah sepasang, lalu ada ekstremitas posterior yang berjumlah sepasang, dan yang terakhir ada kaudal. Pembahasan ketiga mengenai caput yang terbagi menjadi rostrum yang tersusun atas maksila dan mandibula, kemudian ada cavum oris yang terdapat alat-alat maksila, kemudian ada nares anteriors yang berjumlah sepasang terletak pada lateral rostrum atas yang berjumlah sepasang, kemudian ada sera yang merupakan tonjolan kulit lunak yang terletak pada pangkal rostrum atas, kemudian ada organon visus yang berjumlah sepasang yang dikelilingi oleh bulu. Pembahasan keempat mengenai ekstremitas anterior yang terdiri dari humerus, kemudian ada radius, lalu ada ulna, lalu ada ossa carpalia, lalu ada carpometacarpus, dan yang terakhir ada gigi. Pembahasan kelima mengenai jenis-jenis bulu pada ayam. Yang pertama ada plumae yang merupakan bulu penutup bagian luar yang juga membentuk vigor dan terdiri dari racis, kemudian barbae, dan calamus. Selanjutnya ada jenis Phyloplumae yang merupakan bulu yang tumbuh di seluruh tubuh namun jaraknya sangat jarang, yang terdiri dari tangkai yang panjang dan beberapa barbae di puncaknya. Lalu yang terakhir ada Plumulae, yaitu bulu yang biasanya terdapat pada ayam yang masih muda atau yang sedang mengerami telurnya, yang terdiri dari racis, calamus, barbae, dan burbulae. Pembahasan keenam mengenai ekstremitas posterior yang terdiri dari os femur, kemudian ada patella, lalu ada tibia tarsus, lalu ada fibula, kemudian ada tarsometatarsus, kemudian terakhir ada palang yang terdiri atas 4 buah. Pada jari pertama terdapat 1 buah palangs, pada jari kedua terdapat 2 buah palangs, pada jari ketiga terdapat 3 buah palangs, dan pada jari keempat terdapat 4 buah palangs. Pembahasan ketujuh yaitu mengenai topografi pada Gauss domestica yang terdiri dari trakea, kemudian ada core, lalu ada pulmo, lalu ada hepar, kemudian ada vesica-phalea, gizzard, dan duodenum. Pembahasan ke-8 mengenai traktus digestivus yang dimulai dari makanan diambil oleh paruh. Kemudian dari paruh makanan diteruskan ke capum oris. Pada capum oris terdapat glandula saliva yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan makanan masuk ke esofagus. Adapun jenis-jenis glandula saliva yaitu ada glandula maxillaris yang terletak di paling ujung bagian anterior lantai capum oris. Lalu ada glandula submaxillaris yang terletak di bagian anterior celah mandibula.
Lalu ada glandula palatina yang tersebar di bagian medial, lateral, posterior langit-langit, dan pada bagian yang berdekatan dengan langit-langit faring. Selanjutnya ada glandula pharyngealis yang terletak pada bagian langit-langit faring yang duktusnya membuka ke infundibulum eustachi. Lalu ada glandula angularis oculi yang terletak di bagian pipi yang mengalami rudimenter sedikit ke posterior sudut pipi. Selanjutnya ada glandula lingualis yang membentuk sebagian lingua terutama pada bagian posterior. Duktusnya membuka ke fesis lateral lingua serta pangkal lingua di posterior. Selanjutnya yang terakhir ada glandula glicoarytenoida yang membentuk massa oval di kedua sisi bagian posterior larynx. Saliva yang dihasilkan mengandung enzim amilase dalam konsentrasi rendah sehingga pencernaan secara enzimatis pada kafum oris terbatas. Selanjutnya, dari kafum oris makanan masuk ke esofagus. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan selanjutnya. Selanjutnya masuk ke crop. Di dalam crop makanan disimpan sementara dalam kurun waktu beberapa jam. Pada dinding crop terdapat kelenjar mukosa yang menghasilkan getah serta terdapat bakteri yang menghasilkan asam. Pada crop juga terjadi aktivitas enzim amilase dan proses fermentasi bakteri yang menghasilkan asetat. Selanjutnya makanan masuk ke proventriculus. Proventriculus ini bekerja memproduksi asam hidrolik atau HCl dan pepsin yang memecah protein dan serat kasar pakan. Setelah dari proventriculus, makanan menuju ke ventriculus atau gizzard. Pada gizzard terdiri set otot yang kuat yang berfungsi sebagai muscular stomach. Pada gizzard, makanan digiling dan ditumbuk bersama enzim yang dikeluarkan oleh proventriculus. Kemudian terjadi gerakan mekanik yang dibantu oleh grip. Setelah dari ventriculus, makanan menuju ke intestinum tenue. Intestinum tenue berperan sebagai penyerapan zat-zat makanan. Selain itu, intestinum tenue juga berperan dalam proses pencernaan secara enzimatis. Intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan saluran pertama pada intestinum tenue yang berperan mengekspresikan enzim pankreatik seperti enzim amilase untuk pemecahan pati. Selanjutnya ada jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum merupakan intestinum bagian belakang yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi seperti asam amino, kalium, dan fosfor. Setelah dari intestinum tenue, makanan menuju ke seka atau sekum. Seka atau sekum terletak di antara intestinum tenue dan intestinum crassum yang memiliki panjang 10-15 cm dan berisi calon feses atau tinja. Setelah dari seka, makanan menuju ke intestinum crassum. Intestinum crassum terletak paling belakang yang terdiri dari rektum dan bersambungan dengan kloaka. Selain itu, intestinum crassum juga menjadi tempat terakhir dari penyerapan nutrisi seperti asam amino dan karbohidrat. Dari intestinum crassum, makanan menuju ke kloaka. Kloaka merupakan tempat terakhir pada saluran pencernaan. Pada kloaka sendiri, terdapat 3 muara saluran, yaitu ada uretrium sebagai muara saluran urin dan kelamin, lalu ada coprodium sebagai muara saluran pakan, dan yang terakhir ada proctodium sebagai lubang luar atau lubang keluar untuk yang berhubungan dengan udara luas. Bagian terluar kloaka disebut ven. Untuk betina ukurannya lebih besar karena sebagai produksi telur. Adapun kesimpulan pada sistem traktus digestivus, yaitu terdapat 3 jenis pencernaan. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik atau fisik yang merupakan pencernaan yang dilakukan oleh serabut otot yang terletak pada gizzard yang dibantu oleh grid. Lalu yang kedua ada pencernaan secara enzimatis atau kimiawi yang dilakukan oleh enzim yang terbagi menjadi 3 proses pencernaan. Yang pertama ada proses pencernaan karbohidrat. Terdapat enzim amilase yang dihasilkan oleh glandula saliva terjadi pada kafum oris dan crop. Lalu ada proses pencernaan protein, terdapat enzim pepsin dan lipase yang terjadi di proventriculus dan gizzard. Lalu yang terakhir ada proses pencernaan lemak yang terjadi di intestinum tenue yang terbagi lagi menjadi 2. Pada duodenum terdapat enzim amilase, tripsin, dan lipase. Lalu pada jejunum terdapat enzim
maltase, laktase, sukrase, dan peptidase. Yang terakhir yaitu pencernaan secara mikrobiologis, yaitu pencernaan yang terjadi pada seikum dan kolon. Pembahasan ke-9 mengenai organ lain pada traktus digestivus yang terdiri dari pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin, kemudian ada vesika valea yang berfungsi mengaktifkan lipase, kemudian membantu kerja amilase pankreas serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K serta membantu mengemulsi lemak. Kemudian ada hepar yang berfungsi untuk memproduksi empedu. Pembahasan ke-10 yaitu sistem sirkulatoria yang terdiri dari left atrium dan right atrium serta left ventricle dan right ventricle. Pembahasan ke-11 yaitu tentang sistem respiratorium yang terdiri dari nares externus yang merupakan organ pernapasan paling awal yang berfungsi sebagai tempat untuk menghirup udara. Kemudian masuk ke glotis yang berupa celah yang berfungsi untuk tempat masuknya udara ke dalam trakea. Selanjutnya ada larynx yang terletak di pangkal atas trakea. Setelah dari laring, udara masuk ke trakea yang berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Dari trakea masuk ke siring yang di dalamnya berupa lipatan-lipatan yang berupa selaput, dan ketika siring bergetar maka akan mengeluarkan suara pada ayam. Selanjutnya dari siring masuk ke bronkus yang merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus dexter dan bronkus sinister. Selanjutnya ada pulmo yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan berjumlah sepasang. Selanjutnya setelah dari pulmo terdapat air sak yang terdiri dari abdominalis sac, posterior thoracic sac, kemudian anterior thoracic sac dan cervical sac, lalu ada interclavicular sac. Pada pulmo ayam tidak terlalu elastis dibandingkan pada pulmo mamalia, sehingga pertukaran gas dibantu oleh air sac. Pembahasan ke-12 mengenai sistem urogenital yang terdiri dari 2 buah testis yang terdiri dari tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian ada epididymis yang terletak di bawah testis berjumlah sepasang, kemudian berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Kemudian ada ductus deferens yang berjumlah sepasang yang merupakan tempat penyimpanan, pematangan dan pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ductus deferens bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis. Kemudian ada ductus deferens bawah yang merupakan saluran perpanjangan dari epididymis vas deferens berjumlah sepasang yang menghubungkan epididymis dengan papile untuk menyalurkan sperma. Selanjutnya ada ren yang berjumlah sepasang yang berfungsi untuk mensekresi sisa metabolisme dari tubuh. Lalu ada alat kopulasi yang berupa papile yang mengalami rudimenter yang berfungsi sebagai penetrasi pada ayam betina. Lalu yang terakhir ada kloaka yang berfungsi sebagai urodeum. Pada sistem urogenitalia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sistem reproduksi pada unggas jantan yang terdiri dari testis, lalu ada epididymis, lalu ada vas deferens atau ductus deferens, yang terakhir ada alat kopulasi yang berupa papile yang menghasilkan sperma. Lalu yang kedua ada sistem ekskresi yang terdiri dari ren, lalu ada ureter, dan yang terakhir ada kloaka yang cairan yang dikeluarkan itu berupa urin. Pembahasan ke-13 yaitu tentang sistem nervosum yang terbagi menjadi cerebrum yang terdiri dari sebelah hemisfer kiri dan kanan. Hemisfer kiri berfungsi untuk mengontrol sisi tubuh bagian kanan dan hemisfer kanan berfungsi untuk mengontrol sisi tubuh bagian kiri. Kemudian ada optik chiasma yang merupakan struktur otak yang dimana saraf-saraf optik sebahagian bersilangan. Lalu ada hipotalamus yang berfungsi untuk mengamankan dan memastikan semua sistem tubuh agar tetap berjalan stabil. Lalu yang terakhir ada medula oblongata yang berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis kemudian menuju ke otak unggas.